anak-anak, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar agama. Kita masuk di pokok bahasan yang keenam, yaitu di halaman 92. Nah, anak bisa buka bukunya di halaman 92, yaitu mengenai pokok bahasan yang keenam tentang disiplin rohani. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan konsentrasi untuk kami boleh belajar dengan baik. Kami mau menyerahkan waktu pembelajaran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah, atau untuk materi ini, murid dapat memahami bahwa mentaati Allah terbukti dalam tindakan dan setia dalam hal berdoa dan menyembah Allah. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Pelajaran 9 tentang Daniel setia berdoa. Nah, ayat Alkitabnya itu terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-20. Dan Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-29. Nah, di dalam ayat ini bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel, yaitu Daniel di dalam gua singa. Simak pembelajaran berikut ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang Daniel di gua singa. Pada waktu itu bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar. Beberapa orang muda yang saleh, sehat, bijaksana, pintar, pandai dari kaum bangsawan dan keturunan raja dibawa ke istana Raja Babel. Siapakah mereka? Mereka adalah Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Mereka harus belajar selama 3 tahun pada saat mereka diangkat di sana, dan jika sudah selesai harus bekerja lagi pada Raja Nebukadnezar. Raja memberi perintah setiap hari kepada mereka dan harus menyantap makanan dan anggur yang biasa diminumnya. Ternyata Daniel tidak mau berdosa dengan memakan makanan raja yang sudah dipersembahkan pada dewanya terlebih dahulu. Daniel pada saat itu meminta makan sayur dan air. Lalu diadakanlah pertandingan di istana tersebut antara Daniel yang makan sayuran dan air dengan orang-orang yang memakan dari santapan raja. Setelah lewat waktu yang ditentukan, maka datanglah mereka pada raja. Dari hasilnya Daniel dan teman-temannya berhasil. Daniel dan teman-temannya itu 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di kerajaan Nebukadnezar. Setelah sekian lama atau sekian tahun, bergantilah Raja Babel. Yang tadi Raja Nebukadnezar diganti atau dipimpin oleh Raja Darius. Nah, Raja Darius ini mengangkat wakil-wakil raja atas kerajaannya. Diangkatnya juga 3 pejabat tinggi. Daniel dipimpin oleh roh yang luar biasa. Beberapa pejabat tidak menyukai Daniel, mereka selalu mencari alasan untuk menyalahkan Daniel. Para pejabat tinggi yang lainnya tidak menyukai Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Daniel orang yang taat dan setia berdoa pada Allah Israel. Mereka menyalahkan Daniel dalam hal Daniel beribadah kepada Allah Israel. Apabila Daniel berdoa dan menyembah Allah Israel, maka akan dihukum. Orang-orang itu datang ke rumah Daniel saat ia berdoa dan menyembah Allah Israel. Pada saat Daniel sedang berdoa, orang-orang yang tidak menyukai Daniel melaporkan Daniel kepada Raja Darius. Ketika sudah sampai kepada Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Raja Darius mengasihi Daniel karena Daniel adalah orang yang setia, orang yang baik, yang pandai. Oleh karena peraturan yang sudah dibuat, maka
semuanya harus dijalankan. Tetapi Raja Darius menjadi sangat sedih pada saat itu melihat Daniel yang akan dihukum. Karena Daniel dianggap tidak taat terhadap aturan raja, pada saat itu Daniel itu orang yang setia berdoa kepada Allah. Dia berdoa 3 kali dalam sehari. Lalu Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Di dalam gua singa Daniel tidak takut karena Daniel percaya Allah orang Israel akan menolongnya. Allah akan melindungi Daniel. Singa-singa itu menjadi teman Daniel di dalam gua. Ini adalah gambar-gambarnya ya anak-anak. Anak-anak bisa melihat gambarnya dari Daniel pertama kali dibuang sampai Daniel ada di dalam gua. Dan malaikat Tuhan menjagai Daniel. Sehingga singa-singa tersebut tidak menerkam Daniel, tapi malah menjadi temannya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menyertai Daniel di dalam gua singa. Pada saat itu pagi-pagi sekali Raja Darius ingin melihat, memastikan apakah Daniel sudah diterkam oleh singa pada saat itu. Raja Darius memanggil Daniel, lalu Daniel menjawab bahwa itu adalah bukti Daniel masih hidup. Ya, Raja Darius senang dan percaya bahwa Allah Israel akan menolong Daniel. Daniel tidak bersalah dan Daniel dibebaskan dari gua singa tersebut. Namun Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi yang sudah menuduh Daniel ke dalam gua singa karena mereka sudah berbuat jahat terhadap Daniel. Akhirnya Raja Darius mengumpulkan semua rakyatnya dan memerintahkan kepada semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Ya, karena Allah Daniel telah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Daniel hanyalah seorang keturunan bangsa tawanan yang dibuang dari Yehuda ke kerajaan Babel. Tetapi Tuhan menjadikannya pejabat tinggi kerajaan Babel karena ia penuh dedikasi, pandai, jujur, serta setia kepada Allah. Nah, anak-anak, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mentaati Allah dengan perbuatan yang sungguh. Dan yang ketiga, kita setia dalam hal berdoa dan menyembah Tuhan. Baik sekali bila kita bisa belajar dari keteguhan dan kerendah hatian hamba-hamba Tuhan tersebut. Karena bukan tak mungkin kelak di antara kita, di antara kalian semua ada yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi Daniel yang milenium. Maupun yang ke-100, ke-200, ke-1000, Daniel yang ke-1000, dan keseterusnya. Dan bisa jadi kalian yang terpilih akan dicobai dengan cara dilempar ke dalam gua singa atau dapur apinya masing-masing. Itu artinya akan ada halangan dan rintangan yang akan kita hadapi ketika kita mau taat kepada Tuhan. Ya anak-anak, kita dapat belajar dari kisah Daniel ini betapa Daniel menunjukkan sikapnya bahwa ketika kita mentaati Tuhan, ada bukti dalam tindakan kita sehari-hari, ada perbuatan kita yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui cerita ini harapkan kalian dapat mengerti tentang ketaatan kita kepada Allah. Dari kisah Daniel yang sudah kita pelajari pada hari ini, Misra harapkan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita semua. Kita dapat menerapkan, kita dapat mentaati Allah kita. Kita dapat juga setia dalam hal berdoa. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena ditegur oleh pembelajaran kami hari ini tentang tokoh Alkitab yaitu Daniel. Daniel mengajarkan kami untuk setia berdoa kepada Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, kami juga berdoa untuk anak-anak. Mereka sudah melihat pembelajaran hari ini, kiranya Tuhan boleh mereka menangkap apa yang dipelajari untuk kedepannya ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu, kiranya mereka tetap dalam keadaan yang baik.
keadaan yang sehat, bila mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.